Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakina dengan NIM 80 dari kelas 3D tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemeriksaan fragilitas kapiler mulai dari pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu pemeriksaan fragilitas kapiler. Pemeriksaan fragilitas kapiler atau PSRAM Pellit adalah pemeriksaan klinis sederhana yang digunakan untuk menilai kekuatan dinding kapiler dan fungsi hemostasis primer, terutama yang berkaitan dengan jumlah dan fungsi trombosit. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memberikan pembendungan pada lengan menggunakan manset dosimeter, kemudian mengamati munculnya peteki sebagai tanda kerapuhan kapiler. Adapun yang pertama yaitu pra-analitik. Yang pertama, administrasi pasien. Pasien datang ke bagian administrasi, kemudian petugas administrasi mendaftarkan identitas pasien dan mengarahkan pasien menuju ke ruang laboratorium. Kedua yaitu persiapan praktikan. Praktikan harus mengetahui dan memahami prosedur kerja pemeriksaan yang akan dilakukan, menggunakan APD lengkap, menyiapkan alat dan bahan. Kemudian yang ketiga yaitu persiapan pasien. Praktikan mempersilakan pasien masuk ke dalam ruangan, duduk, mengucapkan salam, meminta formulir, menjelaskan tujuan dan prosedur singkat dengan bahasa yang mudah dipahami pasien. Kemudian menentukan lengan yang akan diperiksa dan menanyakan kepada pasien apakah pernah mengonsumsi antiokulan atau aspirin. Masuk ke dalam tahap analitik, yaitu yang pertama melakukan uji pendahuluan dengan cara mengukur tekanan darah pasien untuk mendapatkan tekanan diastolik dan sistolik, yaitu memasang tensimeter pada lengan pasien dengan benar, meraba denyut nadi pada pergelangan pasien untuk menentukan nilai diastolik, lalu pompa tensi hingga denyut nadi pasien berhenti sambil memperhatikan angka pada tensi. Setelah menemukan hasil, tambahkan 30, itulah nilai diastolik untuk pemeriksaan fragilitas. Lalu untuk menentukan sistolik, gunakan stetoskop. Pertama-tama raba denyut nadi, lalu pasang stetoskop pada area tersebut. Pompa hingga angka diastolik sebelumnya, lalu turunkan perlahan. Kemudian perhatikan bunyi terakhir bertepatan pada angka berapa, itulah nilai sistolik. Kemudian yang kedua yaitu menentukan area pengamatan pada lengan bawah, kurang lebih 2-5 cm di bawah fossa cubiti, dan menandai area seluas kurang lebih 1 inci persegi, yaitu kurang lebih 2,5 kali 2,5 cm. Kemudian yang ketiga yaitu memasang manset tensimeter pada lengan atas pasien dengan posisi yang benar dan tidak terlalu ketat. Yang keempat, menentukan tekanan pembendungan dengan rumus tekanan sistolik ditambah tekanan diastolik dibagi 2. Kemudian yang kelima, memompa manset hingga mencapai tekanan pembendungan yang telah ditentukan. Kemudian yang keenam, mempertahankan pembendungan selama 5 menit tanpa mengurangi tekanan. Yang ketujuh, mengempeskan dan melepas manset secara perlahan setelah waktu pembendungan tercapai. Yang kedelapan, menunggu selama kurang lebih 2 menit agar peteki muncul secara optimal atau hingga warna kulit lengan kembali normal. Yang kesembilan, mengamati dan menghitung jumlah peteki pada area yang telah ditandai. Kemudian tahap yang terakhir yaitu pasca analitik. Yang pertama, mencatat jumlah peteki yang ditemukan pada area pengamatan. Yang kedua, menentukan hasil pemeriksaan. 0-9 peteki yaitu hasilnya negatif. 10-2 peteki hasil ringan sampai sedang. Lebih dari 20 peteki maka hasilnya positif berat. Yang ketiga, membersihkan tanda spidol pada kulit pasien dan merapikan alat. Yang keempat, melaporkan hasil pemeriksaan kepada tenaga medis atau mencatatnya dalam lembar laporan praktikum. Adapun kesimpulannya yaitu tes ini merupakan pemeriksaan mudah, murah, dan non-invasif yang bermanfaat sebagai screening awal gangguan hemostasis primer. Meskipun memiliki keterbatasan, pemeriksaan ini masih relevan digunakan terutama di fasilitas kesehatan dengan sarana terbatas. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan dan jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're